Waalaikumsalam, selamat sore Bunda. Sore. Iya, mau wawancara ya? Iya, silakan. Gimana kabarnya Bun setelah menjalani masa isolasi dan WFH di rumah nih? Alhamdulillah sampai hari ini baik. Mudah-mudahan sampai ke depan juga gitu. Amin. Karena Tahun kita ini nggak ngerti ya. Maksudnya kita juga udah di rumah, tapi kan kadang-kadang ada karena proses penyebaran virusnya kayak begitu sedemikian, jadi nggak tahu, jadi kita ikhtiar aja untuk sehat gitu aja. kalau untuk jadwal manggung itu sejak kapan sih Bun dibatalkan? Saya nyanyi itu terakhir tanggal 14, kalau 14 Maret. Itu pun saya nanya ke manajemen saya, ini yakin belum mereka masih tetap bikin acara? Itu saya yang nanya ke mereka. Karena sudah ada himbauan dari gubernur bahwa nggak ada boleh kerumunan lebih dari 50 orang. Iya. Kerjaan saya otomatis nggak ada yang untuk dari nyanyi. Terus saya punya terus untuk saya usaha-usaha saya yang online. Online kalau yang proses pengiriman apa segala macam itu oke. Tapi kan ada yang misal saya jual barang-barang branded nih, yang orang juga mesti pegang kan, pegang. Akhirnya mau nggak mau saya tutup juga. Tapi kalau misalnya ada orang yang misalnya dengan online aja dia udah oke, kita masih berjalan. Tapi pegawai staff untuk yang dari online saya liburkan, staff kantor saya liburkan, yang bekerja otomatis orang rumah. Jadi kalau misalnya dampaknya terus terang dengan saya nggak ada job, tapi kalau misalnya nyanyi apa segala macam, otomatis totally nggak ada manggung sama sekali. Kalau saya itu kan dibilang kita kan beratnya karena punya tanggung jawab itu nerusin hidup. Kalau ditanya saya di rumah, saya nggak ada masalah, saya orangnya orang rumahan gitu. Jadinya kan saya cemas pasti loh, karena punya tanggungan kayak gitu. Iya, apalagi ini kan semakin lama ya. Betul. Keadaan Terus daruratnya. kalau misalnya pekerja staff kan akan terus bergaji. Iya. Yang sulit itu orang yang menggaji kan. Iya. Nah, itu orang yang menggaji. Kalau orang yang bergaji sih dia akan tetap gitu. Nah, Bunda menutupi itu gimana? Sedangkan kan sekarang penghasilan pasti merosot. Bunda juga sempat bilang nggak ada penghasilan. Pasti kan ya gitu kan. Maksudnya uang yang ada itu ya dimanfaatkan lebih. Maksudnya lebih ini lagi lah. Maksudnya ada permintaan keringanan ke bank juga, itu kan mesti ini itu loh untuk saya gitu. Bisa diomongin sih, alhamdulillah juga. Yang lebih berat itu kan sebenarnya kan pemerintah, tapi pemerintah itu mikirin berbagai aspek gitu. Saya doain supaya kita tuh punya pemerintahan semua itu yang di atas tuh sehat semua. Amin. Karena kita mesti punya induk semang tuh nggak? Iya. Bayangin udah ada pemerintah aja kan masih nggak nurut kan? Gimana nggak ada? Mereka harus mikirin gimana caranya ini yang masih kerja harian masih bisa dapat apa hasil, tapi gimana supaya membendung ini nggak tambah banyak yang sakit gitu. Kita tuh cuman harus udah nurut aja gitu, ada job desk-nya masing-masing gitu. Kalau misalnya pengen cepet selesai, ya udah paling nggak tinggal di rumah nurut gitu loh. Karena kalau enggak selesai bisa lebih 4 bulan lebih. Iya. Gila, saya juga bingung nanti makin gila, saya mungkin gimana ya gitu loh. Itu mungkin tapi kayak gini nih mungkin banyak belajar, banyak banget ini sih buat belajar. Kalau dipikir-pikir kita apa aja mungkin berdoa udah dikasih sama Tuhan ya. Sekarang Tuhan cuman bikin apa doang aja ya. Misal Tuhan nggak ngerti kita kan bikin apa aja, cuman sedikit yang dia buat semua gelagapan sedunia. Takut nggak sih Bun kalau misalkan sampai nggak bisa bayar gaji pegawai gitu? Tapi sejauh ini cemas sih ya sih. Awalnya saya cemas, cuman saya harus berpikir baik. At least paling nggak saya ikhtiar untuk imun saya tuh biar nggak drop gitu loh. Karena saya mikirin semua udah gitu, saya orang sendiri, saya kan janda. Iya. Semua saya pikir sendiri. Mau ngomong sama siapa? Ya kan? Saya cuman kalau ngomong sama orang ya belum tentu ada solusi kan? Iya. Yang soal ngomongin ya diajak ngobrol semua juga susah gitu. Juga jadi otomatis paling nggak saya ya Allah, saya berdoa semoga sehat terus lah, karena saya harus mikirin gimana caranya supaya tetap berjalan hidup gitu. Tapi keadaan kayak gini saya udah 2 kali nih ngalamin. Tahun krisis moneter tahun 98 saya ngalamin ini juga. Manggung semuanya dibatalin. Saya mulai bikin ini. Saya ngambil penjahit dari PIK itu 2 orang
Akhirnya saya bikin tas bulu sampai berkembang jadi retail sampai jadi mass product waktu itu. Saya punya penjahit banyak. Saya usaha gitu. Jadi udah 2 kali. Ini kedua kali saya rasain. Sebenarnya saya nggak pusing sama hal yang kayak gitu-gituan. Saya pusing mikirin orang, tanggung jawab saya sama orang gitu. Kalau saya nggak pusing, kalau saya udah biasa, susah dulu udah biasa gitu, nggak handle rumah sendiri udah biasa ya Bun? Udah nggak itu saya di rumah juga biasa beres-beres, apa ini itu apa segala macam. Jadi nggak ada yang nggak terlalu gimana gitu karena yang nanya gimana lo di rumah aja gini apa gak masalah kan aku seneng di rumah emang. Tapi saya harus mikirin nerusin hidup ini, tanggung jawab sama orang-orang, tanggung jawab kepada kepentingan yang harus saya tanggung jawab memang. Itu yang mungkin saya harus berpikir dan itu yang bikin gelagapan sih. Kan sejauh ini banyak sekali perusahaan yang mulai mem-PHK ya. Nah, kalau ya itu bisa dibayangin kan saya enggak lah insya Allah semoga enggak. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan enggak. Kalau yang lain-lain tuh juga saya juga ya Allah kasihan banget. Tapi ya kalau diterusin dia makin gimana lagi, kalau nggak diterusin gimana gitu. Iya. Nggak diterusin dia tutup juga rugi kan, dia punya mesin, punya pabrik gitu, nggak diterusin rugi banget. Diterusin dia harus ngidupin tuh kalau nggak bisa bayar gimana? Serba salah semuanya kayak gini. Jadi menurut saya sih buat semua orang-orang mungkin udah mesti mikirin hal ini banyak. Misalnya doa sama-sama, ini cuman kita disuruh saling toleransi, cuma suruh guyup, lebih sederhana gitu loh, ya kan? Terus nggak boleh egois gitu, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Sampai sekarang ada berapa bisnis yang masih jalan, Bu? Kalau online saya tetap jalan, terus kantor juga ada, cuman kayak misalnya kayak ada ketemu ini itu segala macam itu menjadi sulit kan. Kayak misalnya partneran misalnya di orang di Kalimantan akan sulit, mereka ada keperluan apa segala macam menjadi sulit. Kalau nyanyi enggak, terus ya udah saya anggap begitu aja karena daily saya itu kan kebetulan saya nyanyi ya. Maksudnya di kerjaan saya nyanyi tuh saya dapat uang pertamanya itu kan dari menyanyi. Iya. Kan saya bisa ngidupin orang, saya bisa nerusin hidup, saya sampai ini saya punya anak, punya itu apa segala macam, itu dari saya menyanyi. Kalau pekerjaan lain itu kan tambahan rezeki dari Gusti Allah ya. Kalau misalnya masih bisa jalan, saya alhamdulillah. Kalau misalnya enggak itu apa gitu aja.